Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mustafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, para santriwan santriwati rahimakumullah. Tema kajian malam ini adalah tentang tamtsil orang-orang mukmin menurut al-hadis. Bapak Ibu sekalian, seringkali ketika menjelaskan suatu masalah, baik Al-Quran maupun Al-Hadis, itu menggunakan kalimat-kalimat tamsil, analogi, ilustrasi, perumpamaan. Untuk apa Al-Quran dan Al-Hadis menggunakan kalimat-kalimat tamsil? Biasanya yang disampaikan itu nanti lebih jelas, lebih hidup. Nah, berdasarkan penjelasan Al-Hadis, orang-orang mukmin itu diperumpamakan oleh Rasulullah dengan beberapa hal. Para santri, catat baik-baik. Yang pertama, orang mukmin itu bagaikan cermin kaca. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'min mir'atul mu'min. Orang mukmin itu bagaikan cermin kaca. Ibu-ibu nek wedaan gak nganggo kaca, ya kira-kira belepotan. Emak-emak sing ape lipstikan gak ana pengilon, ya kira-kira belepotan. Jadi begitu pentingnya cermin kaca ini, bisa memantulkan wajah kita. Artinya apa? Orang mukmin itu harus bisa ditiru, dicontoh oleh orang mukmin yang lain. Jadi cermin kaca dalam segala hal. Karena itu orang mukmin harus benar-benar bisa jaga diri, akhlaknya harus yang baik, ibadahnya harus yang baik. Kenapa? Biar bisa ditiru oleh generasi selanjutnya, bahkan orang-orang mukmin yang lain. Dan itu yang ditunjukkan Rasulullah kepada kita. Rasulullah itu dalam semua hal itu manusia yang terbaik, akhlaknya terbaik, sholatnya terbaik, dermawannya yang terbaik, itu Rasulullah. Setiap kita juga begitu, Pak. Harus menjadi orang mukmin yang terbaik. Sholatnya belajar yang khusyuk, kalau sudah takbir belajar yang khusyuk, yang serius. Jadi harus bisa dipakai contoh orang mukmin yang lain. Dan harus saya katakan, sampai detik ini bahkan sudah ada ratusan ribu orang-orang kafir yang menyatakan diri masuk Islam. Bukan karena persoalan yang muluk-muluk, hanya karena kepingin niru orang-orang mukmin.
Orang-orang mukmin itu santun, nek ngomong gak pernah bujuk segala macam, gaya hidupnya enak, tenang. Sampai orang-orang non-Islam itu kepingin niru. Gerigah hatinya masuk Islam. Satu. Yang kedua, orang mukmin itu bagaikan tawon, lebah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalul mu'min kamathalin nakhl." Orang mukmin itu laksana lebah, tawon. Kalian tahu tawon? Karakter tawon itu kalau menurut Rasulullah, in akalat thayyibah. Tawon itu jikalau makan, yang dimakanin mesti sesuatu yang baik. Wa in wada'at thayyibah. Tawon itu jikalau mengeluarkan sesuatu, yang dikeluarkan itu mesti sesuatu yang baik. Apa yang dikeluarkan tawon? Madu. Wa in waqa'at ala 'udin nakhir lam taksirhu. Tawon itu jikalau hinggap di suatu dahan, di suatu pang, dia tidak akan mematahkan, tidak akan merusak. Itu watak orang-orang mukmin. Coba kita analisa. Tawon itu jikalau makan, yang dimakan itu pasti sesuatu yang baik. Apa yang dimakan tawon? Nempel nih kembang klengkeng, disedot set, saripati bunga. Nempel nih kembang jeruk set, yang dimakan saripati bunga jeruk. Sampai onok macem-macem madu. Ketika ceritane tawon iku mencolane taimin terus mangan taimin ngono gak ceritane. Yang dimakan itu mesti sesuatu yang baik. Apa yang hendak disampaikan oleh Rasulullah? Orang mukmin itu kalau makan sesuatu, yang dimakan itu mesti yang baik, yang halal. Itu tingkatan orang mukmin. Orang mukmin itu kalau minum sesuatu, yang diminum itu sesuatu yang pasti baik dan halal. Kalau ada orang Islam belum tingkatan itu, belum tingkatan mukmin. Nasi api makan, air putih api resi minum, air oplosan minggir, bensin ojo diombe bensin. Karena itu Allah banyak mengajarkan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah kalian di bumi Allah ini dengan makan yang baik, yang halal. Halalan thayyiba selalu digandingkan oleh Allah. Mergawe ya mergawe, pastikan penggawean itu halal. Lho gitu. Aja sampai wong Islam buka warung sing didol ya kopi, ya minuman tua. Kan banyak nih ngaku Islam tapi dodolan sing didol iki sesuatu yang haram. Banyak. Kalau itu terjadi, ini orang tingkatannya belum beriman. Jadi betul-betul diseleksi. Ini ada syutingan. Pak, Bu, panjenengan yang nyimak di rumah, dengarkan baik-baik. Ini anak panjenengan ini sedang mondok. Pastikan apa yang panjenengan berikan kepada anak-anak panjenengan yang mondok itu makan yang halal, rezeki yang halal, minuman yang halal. Itu pastikan. Kalau panjenengan selaku orang tua kepingin punya anak yang soleh dan solehah, kepingin anak-anak yang alim, pastikan 100%
biaya yang panjenengan keluarkan, makanan yang panjenengan berikan kepada anak-anak panjenengan 100% dari yang halal. Jangan coba-coba memberikan makanan minuman kepada anak panjenengan yang haram. Kalau itu terjadi, akan menjadi tulang-tulang yang haram, menjadi otak haram, menjadi kulit yang haram, dan itu bahaya dunia akhirat. Yang kedua, tawon itu jikalau mengeluarkan sesuatu, pasti yang dikeluarkan itu yang baik. Madu, sopo sing gak kenal madu. Artinya apa? Orang mukmin itu hidup di dunia, ngomong sak ngomong, punya perbuatan segala macam, pasti yang baik. Kalau udah tingkatannya yang baik, kalau tingkatannya mukmin, pasti amal solehnya baik. Gak mungkin tidak. Orang mukmin itu kalau tinggal di suatu tempat, dimanapun dia, pantang merugikan orang lain, pantang merusak lingkungan. Itu yang disampaikan oleh Rasul. Baru ini tingkatannya orang yang mukmin. Ojo. Karena itu para santri dengarkan baik-baik. Kalian tinggal di pondok pesantren, ojo pisan-pisan saling bully. Dengarkan baik-baik. Jangan sampai kasus-kasus yang banyak terjadi di media massa itu, di banyak daerah itu, saling bully. Tidak boleh terjadi di pondok pesantren. Koncone dewe dibully, disakiti, termasuk nyingetno sandal, nyingetno sepatu, nyingetno pakaian. Jangan. Itu nanti kalian akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Kalian yang santri, BE lo BE. Iki aja ngomong-ngomong wong tuamu ya, BE niki. Ada wali santri, bapak panjenengan datang ke pondok pesantren. Delalah rokokan, jedal, jedul, jedul, jedal. Dinasihati. Mas yo bapak dhewe yo kudu dinasihati. Pak, nyuwun sewu lho Pak, nyuwun sewu. Panjenengan bosong tak tersinggung. Niki lingkungan pondok Pak, niki lingkungan masjid, niki lingkungan madrasah sekolahan. Panjenengan mboten angsal rokok enten mriki Pak. Pengumuman besi ono. Aja sampai nih lingkungan masjid, pondok pesantren, didelok murid, didelok santri, rokokan jedal, jedul ning ngarepe santri, gak pantes. Iki jenenge durung tingkatane durung mukmin ngeten iki. Mosok sambang santri saja mawon kok gak iso ngempet rokokan. Iki bahaya ngeten iki. Pengumuman di sing dadi wali santri iki rungokno. Itu tidak boleh Pak. Bu, mbok iki ibu-ibu, mbok bapak-bapak niki. BE lo BE jenenge urip ten masyarakat. Ning omah ana tikus mati. Aja dibuakne tengah dalan, Bu. Iki jenenge zalim iki. Seringkali kan omah ana tikus mati. Tikus mati biasanya mau diuncal nek tengah dalan. Tujuannya apa? Jadi terak mobil, meletet, keplindes. Tapi kan jijik, mendolimi wong liya. Ini kalau tingkatannya orang mukmin tidak akan melakukan itu. Pantang orang mukmin itu merugikan orang lain. Tikus mati, ya ndelok golek tanah ning pinggir omah, digedhuki sakilan, dipendem. Kan gak ganggu wong liya. Jadi urusan begini saja Islam berbicara, Pak. Ojo sampai mendolimi wong liya, ngerusak apa mawon. Termasuk para santri ini mari kegiatan dirapekno bukune Al-Qur'ane. Masjid dijogo, aja diacak-acak. Masjid ini rumah Allah. Kalau orang berbuat zalim di luar masjid berdosa, di dalam masjid lebih berlipat dosanya. Tangani kalau ngredel-ngredel,
Mbuh iki sapa sing nglakoni, tapi kena diduga iki Pak Suhud. Gambaran api-api jengene disoek, dieret-eret. Rupaku dikei brengos datane iki wis kena diduga sapa pelakune, wis jelas iki. Gak ngira santri melakukan itu iku. Iki zalim di babak kezaliman iki. Cengreteli tangane iki. Ini di masjid Allah harus lebih rapi. Sekali lagi, kalau di luar sana melakukan kezaliman berdosa, di dalam masjid 2 kali lipat. Nah, aku sih gak masalah. Urusannya tadi akan dimintai pertanggungan jawab di alam akhirat nanti. Jadi gak cukup Pak sholat wajib, gak cukup isok mlebu surga. Ini nanti bisa dicekal gara-gara kezaliman dengan sesama umat manusia. Nanti banyak orang yang koyok-koyok ahli ibadah, tapi karena zalim terhadap manusia, Allah bisa nyegah ini. Orang gak sih itu. Sing nomor 3, orang mukmin itu bagaikan lempengan emas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalul mu'min kamathalis sabigat dzahab." Orang mukmin itu laksana lempengan emas. Ngerti kan lempengan emas? Ya Allah, emas niki dino Pak lau barang wis. Sak gram iku kira-kira saiki lho ya 2,5 juta. Sak gram iku coba. Lempengan emas lagi. Inna fakta alaiha ihamarat. Lempengan emas itu kata Rasulullah, ketika kalian berikan api dibakar, maka dia akan memerah. Wa in wazanta lam tangkus. Tapi jikalau ditimbang, itu emas tidak berkurang. Apa nih maknanya? Uang mukmin itu gaya hidupnya macam emas Pak, mahal harganya. Orang mukmin itu berwibawa, orang mukmin itu pantang melakukan dosa dan maksiat. Orang mukmin itu di mana dia tinggal pasti bermanfaat. Pantang orang mukmin itu jadi biang kerok kemaksiatan. Koyok dening emas, lempengan emas itu, sak gegem gitu aja iso ditukar truk ya emas sih. Emas sak kilo mau tambah iso gawe bangun rumah yang sangat megah miliaran. Mahal harganya orang mukmin itu Pak. Karena itu orang mukmin apalagi alim, begitu wafat dia koyok-koyok dunia iki goncang. Orang mukmin itu koyok dening emas, emas dibakar memerah. Begitu api padam, ditimbangnya gak merosot, gak berkurang. Siji karo bensin pertalite panjenengan tuku sak kilo sampean obong ditunggu sak jam entek bensin. Lengo gas panjenengan tuku sak kilo, panjenengan obong sak jam entek sat. Tapi tidak dengan emas. Emas itu dibakar 1 jam, begitu mati apinya ditimbang pancet, tidak berkurang. Artinya apa? Gaya hidupnya orang mukmin itu Pak, di mana saja dia berada pasti akan memberikan manfaat. Dia orang yang sangat mahal. Dicontoh banyak orang mukmin itu nek ngomong ke mesti hati-hati, tingkah laku nih mesti hati-hati. Itu orang mukmin, mahal harganya. Karena itu para santri, ayo berikhtiar. Bagaimana caranya agar suatu ketika nanti kalian taruhlah sudah keluar dari pondok pesantren ini, jadi orang yang mahal harganya, mukmin yang sejati, pantang melakukan dosa dan menjadi biang kerok di masyarakat. Tema ini belum selesai, mudah-mudahan bisa dilanjut. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.